Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Safiani, NIM 222.054. Baik, saya akan mempresentasikan tugas saya tentang Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan terhadap tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau desa. Yang kedua yaitu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. 1. Rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah komponen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Yang ketiga, rencana pembangunan jangka tahunan. Rencana pembangunan tahunan nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. Selanjutnya itu tahapan perencanaan. Pertama, penyusunan rencana, yaitu 1. Rancangan rencana pembangunan nasional atau daerah. 2. Rancangan rencana kerja DEP atau lembaga SKPD. Yang ketiga, musyawarah perencanaan pembangunan. Keempat, rancangan akhir rencana pembangunan. Yang kedua yaitu penetapan rencana. 1. RPJP NAS dengan undang-undang dan RPJP daerah dengan perda. Kedua, RPJM dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Yang ketiga, RKP atau RKDP dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Selanjutnya yaitu prinsip perencanaan pembangunan daerah. A. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. B. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. C. Mengintegrasikan rencana, tata ruang dan rencana pembangunan daerah. D. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. E. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipasi, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Selanjutnya yaitu tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pendekatan perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, 1. Politik atau penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepada terpilih. 2. Teknokratik atau menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah. Yang ketiga, partisipatif atau melibatkan semua pemangku kepentingan. Yang keempat, top down dan bottom
off atau diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten, kota, masyarakat, kecamatan, dan desa. Selanjutnya yaitu definisi praktis rencana pembangunan daerah. Suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku atau aktor, baik umum atau publik, atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya kepada tingkat yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek lingkungan lainnya dengan cara: 1. Secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah. 2. Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah. 3. Menyusun konsep strategis bagi pemecahan masalah atau solusi. Dan yang keempat yaitu melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tujuan pembangunan. Mengurangi disparasi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan antar subdaerah serta antar warga masyarakat. 2. Memperdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Yang kelima yaitu mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu manfaat dilakukan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting atau strategis karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.